Ya, tadi sudah disinggung oleh istri saya, bagaimana perkembangan zaman pada saat hari ini sudah mengarah pada satu hal yang sangat-sangat buruk sekali, saudara ya. Bahkan pengaruh-pengaruh daripada dunia luar itu sudah banyak mempengaruhi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, bahkan anak kecil sekalipun, saudara ya. Mereka sudah terseret di dalam jeratan iblis itu. Itu sebenarnya pada saat hari ini, saudara ya. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita, saudara ya. Terlebih, saudara ya, kita sudah menghabiskan waktu 1 bulan ya di dalam tahun 2022 ya. 1 bulan. Kemudian kita masuk pada tahun baru. Kita boleh berkaca apa yang sudah kita kerjakan selama bulan Januari ini, saudara ya. Apa kita sudah mendapatkan satu perkenan oleh Tuhan, atau kita tuh hidup cuma sebatas ya wes gludungai apa adanya, saudara ya. Pokoknya aku begini, kemudian egois, tidak mau tahu dengan sekitarnya, bahkan tidak mau peduli dengan sekitarnya, pokoknya aku aman-aman, pokoknya aku sudah nyaman dan sebagainya, orang lain biarpun mati, orang lain bagaimanapun aku tidak mau tahu. Saudara, kalau kita memiliki satu prinsip seperti itu, artinya, saudara, kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudara? Kita melakukan bagian kita sendiri, saudara. Karena firman Tuhan kita mengatakan apa, saudara? Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya, saudara ya, hidup kita itu harus memiliki satu dampak, saudara ya. Dampak yang luar biasa bagi orang lain supaya apa? Orang lain itu sama hanya sebagaimana kita, menjadi satu berkat kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, kalau kita perhatikan banyak sekali ya kita menjumpai orang-orang pada saat hari ini adalah orang-orang yang egois, saudara ya. Orang-orang yang tidak mau dengan sekitarnya, apalagi diberatkan ya dengan seseorang, saudara. Kalau kita flashback ya, beberapa puluh tahun waktu yang lalu ketika saya masih kecil, saudara ya, saya diajak oleh oleh bule ya ke satu tempat untuk mencari seseorang, saudara. Sementara saya berhenti di tempat itu, banyak orang yang berkerumun, kemudian dia bertanya, ketika bule saya tanya seseorang ya, rumahnya ini di mana? Orang lainnya sudah bergerumbul ingin memberikan satu pertolongan ya. Kemudian memberikan jawaban, dan jawaban itu begitu, istilahnya itu begitu mengenakan ya. Kemudian dia berkata, oh itu loh rumahnya di sana. Bahkan sampai diantar di tempat, saudara. Banyak sekali seperti itu. Tetapi sudah waktu lewat, beberapa puluh tahun waktu lewat, kemudian ketika saya pelayanan sama teman sepelajaran, saudara, cari tahu tempat seseorang, temannya di mana, saudara. Orang itu jawabnya itu tidak seperti dulu-dulu, saudara. Mereka tuh sudah memberikan satu jawaban, tetapi dibrusuk, saudara ya. Dibrusuk, oh di sana. Kemudian kita ke sana, dibalik lagi, saudara. Padahal ketika saya bertanya pada satu tempat, tidak tahu itu tetangganya, saudara. Tetangganya tidak berapa jauh, saudara. Ini membuktikan, saudara, keadaan zaman pada saat hari ini sudah mengubah seseorang itu menjadi apa? Egois, maunya sendiri, menangnya sendiri, bahkan tidak mau dengan peduli dengan orang lain, dan dia tuh mencintai dirinya sendiri. Dan itu terlalu istilahnya, kalau firman Tuhan mengatakan itu terlalu hal yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Egois, saudara. Kalau orang sudah egois, saudara ya, itu membuktikan, saudara ya, kasih yang ada di dalam dirinya sesungguhnya ditularkan pada orang lain. Dia kup sendiri dan dijadikan bagian sendiri supaya orang lain tidak mendapatkan sesuatu. Dan itulah yang kita hadapi pada saat hari ini. Seperti tadi dikatakan, saudara ya, ketika saya dan istri saya ikut dalam satu ibadah Zoom setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan di situ ada satu ibadah di beberapa LP di seluruh Indonesia yang ikut, saudara, yang nimbrung. Banyak sekali orang-orang itu yang merindukan ya, ketemu dengan berjumpa dengan Kristus ya, memanfaatkan waktu yang ada itu supaya dia berjumpa dengan Kristus. Tetapi tadi sudah disinggung juga ya, sementara kita yang di luar ya begitu bebas, begitu lepas, tetapi saudara seringkali kita tuh mengabaikan kasih karunia itu, saudara ya. Bahkan kita tuh ogah-ogahan, bahkan kita tuh istilah itu tidak mau peduli, saudara, dan sebagainya. Tetapi pada saat hari mari kita belajar, saudara. Mari kita menyadari sesungguhnya siapa kita, saudara, di hadapan Tuhan itu, saudara. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu. Mari sama-sama kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Matius 14, saudara. Matius 14 ayat 14 sampai dengan 17, saudara. Matius 14 ayat 14 sampai dengan 17. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam ayat 14. Matius 14 ayat 14, saudara. Dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Pelan-pelan saudara saya baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, ya, melihat orang banyak besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini secara sepintas, saudara, ini adalah satu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya inisiatif luar biasa, saudara. Tuhan yang peduli. Sementara baru datang, saudara, ya. Kalau Alkitab berkatakan, sementara ketika Tuhan Yesus baru datang, ya, ketika Yesus mendarat dari perjalanan yang jauh, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah belas kasihan oleh belas kasihan, saudara. Itu membuktikan dimanapun Tuhan berada, saudara, ya. Ada satu kasih, ada satu pancaran, ya, satu kasih itu yang dia mau impartasikan pada orang lain, dan kasih itu apa, supaya orang lain bisa terberkati. Tetapi kalau kita perhatikan beda dengan orang-orang dunia pada saat hari, saudara, ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sementara mereka di dalam pelayanan, saudara, yang dicari apa, saudara, ya? Bahkan di dalam pelayanan, kemudian ada juga hamba Tuhan, saudara, ya, mereka sudah bergening masalah apa? Masalah fasilitas apa yang didapatkan ketika aku berada satu tempat, ketika aku melayani, ya. Hotel berbintang apa, bahkan ketika saya istilahnya membawa keluarga, bagaimana harus tempat untuk beristirahat dan sebagainya, dan itu sudah disampaikan. Kemudian makanan apa ya ketika aku berada satu tempat, kuliner apa yang bisa memuaskan dalam dagingku, itu semuanya dimunculkan pada kehidupan seseorang hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pada saat hari. Tetapi kalau kita berkaca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 dan 14, saudara, yang Tuhan lakukan ketika berada pada satu tempat, hati Tuhan itu selalu terketuk dengan sekitarnya. Bagaimana Tuhan itu bisa memberkati sekitarnya. Yang harus kita lakukan saat ini, saudara, sehingga kita seperti itu. Ketika kita berada pada satu tempat, jangan pernah kita tuh memunculkan keegoisan kita, ya, keakuan kita yang menjadi prioritas di dalam kita tuh untuk menghidupi kita. Tetapi mari kita belajar bagaimana sekitar kita, bagaimana posisi kita, ya, sesungguhnya ketika kita berada di satu tempat. Karena, saudara, ya, ketika kita berada pada satu tempat, belum tentu semuanya itu hidupnya seperti kita, ya, nyaman-nyaman dan enak dan sebagainya. Tetapi berapa banyak kita menjumpai orang-orang yang sesungguhnya memerlukan pertolongan dan mereka tidak tercover. Dan itulah menjadi bagian kita seperti Tuhan ajarkan pada waktu itu, saudara, yang Yesus ajarkan. Jangan pernah kita tuh hidup egois, ya. Wes, aku nggak mau tahu. Lu gue. Kadang orang Jakarta kan seperti itu, saudara, ya. Lu mati, gue hidup. Seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan, mari kita memiliki satu hidup yang bisa berbagi, saudara. Mungkin di tetangga kita, saudara, kita berbagi tidak mesti harus dengan uang, saudara. Jangan kita memiliki satu paradigma seperti itu. Tetapi mari kita berbagi juga dengan kasih. Di sekitar kita, mungkin saudara, tetangga kita kok lama tidak kelihatan, saudara. Mari kita juga ambil tahu, ada apa mungkin, saudara, mereka sakit, ya, sakit, mungkin keluarganya tidak ada yang bersuki dan sebagainya. Kita mencoba untuk memberikan satu care dengan mereka, ya, ambil tahu, saudara. Bahkan ketika mereka tidak kita berikan dalam arti tidak kita berikan dengan materi, saudara, dengan perkataan kita, ya, dengan kata-kata motivasi, dan itu sudah menjadi bagian dari apa, saudara? Supaya apa, saudara? Mereka itu terberkati, saudara, ya. Dan itu harus kita lakukan. Tegas tadi dikatakan dalam ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tuhan ambil bagian, saudara, untuk mengcover, ya, orang-orang yang menjumpai dia, saudara, ya. Menjumpai Tuhan pada waktu itu. Kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang berkerumun yang istilahnya yang datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia itu adalah bagian daripada orang-orang yang memiliki satu problem masing-masing, ya. Ada kelaparan, ada yang sakit, ada yang kecemasan, kemudian tawar hati dan sebagainya. Dan problem seperti itu ada dalam mereka. Dan yang Tuhan lakukan apa? Tuhan itu mau mengcover supaya mereka, berikanlah mereka kasih karunia, berikanlah mereka kasih. Dan itu harus kita lakukan pada saat hari, saudara, ya. Jangan pernah, saudara, kita egois. Memang, saudara, Tuhan sudah membawa kita pada satu nilai-nilai keselamatan, ya. Tetapi jangan pernah kita tuh berhenti stagnan di dalam segala anugerah itu. Kalau kita berhenti pada satu istilahnya satu pola pikir seperti itu, maka, saudara, kita itu ada orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak ambil tahu dengan semuanya, saudara. Kita belajar dengan sikap Yesus pada waktu itu, saudara, ya. Sikap Yesus itu sebabnya, saudara, ya, ketika Yesus datang, Tuhan itu tidak membawa agama, saudara. Agama, kalau saya boleh katakan, agama itu malah istilahnya itu malah mengecewakan, malah saudara, malah bikin rusuh, bukan bikin pertikaian dan sebagainya. Kenapa saya berkata demikian?
Coba kalau kita perhatikan masalah agama, masalah doktrin dalam sebuah agama. Berapa banyak gereja pecah, saudara ya. Berapa banyak pertikaian terjadi, bahkan kursi-kursi dan meja pun terguling, kursi-kursi bahkan terlempar. Karena apa? Mempertahankan prinsip ya dari agama itu, doktrin yang mereka munculkan. Tetapi yang luar biasa, saudara, Tuhan itu tidak membawa agama, yang Tuhan bawa apa, saudara? Kebenaran. Di dalam setiap manapun juga ketika kita membawa satu kebenaran, bukan agama, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Pasti menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya sadari, saudara ya, yang harus kita lakukan, mari kita membawa satu kebenaran. Kebenaran apa? Bukan kebenaran kita pribadi, saudara. Kebenaran Kristus yang harus kita bagikan pada orang-orang, saudara. Supaya apa? Orang lain bisa terberkati. Ya, mungkin, saudara, kita bisa tertawa-tawa di tempat ini, saudara. Kita tertawa. Tetapi mari kita juga memikirkan, apakah ketika kita tertawa di tempat ini, kemudian keluarga kita ya, mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, saudara kita, mungkin juga tertawa seperti apa yang kita lakukan. Kadang-kadang tidak, saudara. Kita bersuka cita, tetapi orang lain itu menderita. Mari kita belajar, saudara, sebelum kita melakukan sesuatu, saudara, kita tuh harus menjadi berkat. Jangan pernah kita tuh hidup egois, saudara. Orang kalau hidup egois, saya percaya, saudara, dia tidak menjadi satu bagian daripada kerajaan surga. Karena apa? Dia tidak melakukan firman, saudara. Nah, kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Mari kita tuh menjadi murid Kristus, saudara ya. Bukan menjadi pengikut, saudara. Kalau saya boleh katakan pengikut itu sebagai penggembira, saudara. Kalau saudara dan Bapak Ibu perhatikan, orang penggembira, supporter sepak bola, saudara, penggembira, saudara. Mereka dia lakukan apa? Cuman istilahnya sesaat, saudara. Mereka tidak ada dampak yang luar biasa di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sama halnya kita, kalau kita menjadi murid Kristus, ada bagian yang kita terima. Karena apa? Kita bisa belajar setiap saat kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Karena firman Tuhan juga mengatakan, setiap saat itu baru ya. Kasih karunia itu baru setiap saat. Kalau kita mau belajar setiap saat, pasti ada sesuatu baru yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita menjadi murid Kristus, pengikut Kristus, mengikuti aja, satu saat kita bisa melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi murid Kristus, saya percaya kita pasti belajar. Nah, kalau kita belajar, pasti diperlengkapi. Itu sebenarnya pada saat hari, mari kita menjadi murid-murid Kristus yang mau belajar oleh guru kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Amen. Nah, saudara, kita perhatikan di dalam ayat 15, saudara ya. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, sepertinya, saudara, murid Kristus itu mengambil bagian yang luar biasa, saudara ya. Bahasanya itu lembut, bahasanya itu menarik, bahasanya itu bisa menggerakkan hati. Sepertinya seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, saudara, ada satu hal di balik semuanya itu. Karena apa, saudara? Yang dimunculkan murid Kristus itu bukan sepenuh dia berkata seperti itu, tetapi ada tendensi, ada satu motivasi yang tidak benar apa yang dia lakukan. Perhatikan, saudara, dikatakan ya, menjelang malam murid-murid Yesus berkata kepada mereka, tempat ini sunyi ya. Dia tuh sepertinya tuh melihat keberadaan daripada banyak orang yang datang kepada Yesus pada waktu itu. Tempat ini sunyi, Tuhan. Hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan dan tidak kelaparan. Dan itu, saudara, pola pikir yang dimunculkan murid Kristus pada waktu itu. Dan ini bukan satu hal yang istilahnya yang benar yang dia munculkan berdasar keluar dari hati. Tetapi artinya berkata lain, saudara. Dan ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, yang luar biasa, saudara, Tuhan itu tahu isi hati daripada setiap kita. Itu sebabnya jangan main-main sudah dengan hidup ini, saudara. Kadang-kala, saudara, kita berkata ya, kalau kita boleh perhatikan, orang-orang yang datang pada Yesus pada waktu itu kan kelaparan, saudara ya. Seringkali kita juga seperti itu. Kalau kita melihat orang kelaparan ya, kelaparan itu logisnya, saudara ya, mereka diberi makan, saudara. Benar tidak, saudara ya? Kalau orang lapar, seharusnya apa? Mereka diberi makan, kemudian lepas laparnya. Tetapi tidak, saudara. Seringkali, saudara, kalau ada seseorang yang minta pertolongan, kita tuh lebih dengan doa-doa. Bahkan doanya berjam-jam. Orang sudah kelaparan, didoakan berjam-jam. Dan terjadi apa, saudara? Tidak memberikan satu jawaban yang pasti. Tuhan berkata apa? Beri mereka makan. Dan inilah satu sikap yang harus kita munculkan, yang harus kita lakukan. Ketika orang lapar, beri mereka makan. Setelah beri mereka makan, beri mereka firman. Kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan. Jangan dibalik, saudara ya. Orang kelaparan dikasih kata-kata firman, otomatis tetap lapar, saudara.
tetapi beri mereka makan. Ada satu aksi dulu yang kita lakukan, sebagaimana Tuhan lakukan pada waktu itu di ayat 14. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, saudara, ada belas kasihan, bahkan dilihat apa? Mari kita kembali back up, saudara, kepada ayat 14. Dikatakan, saudara ya, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Sama halnya kita, kalau kita melihat orang lapar, saudara, tergeraklah hati kita. Kalau kita melihat orang berkekurangan, yang apapun bentuk daripada keterbatasan mereka, beri mereka sesuatu baru, saudara, kemudian katakanlah firman, kata-kata menguatkan, kata-kata motivasi, supaya saudara, dengan hal itu, ketika dia sudah kenyang, dia bisa mencerna firman itu, kemudian bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan dengan mengatakan apa? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya apa? Bapa di surga dipermuliakan. Nah, kalau kita cuma doa-doa tok sementara, saudara, di depan kita tuh ya hampir mati karena kelaparan. Apa cukup, saudara, apa yang kita lakukan ini? Tidak cukup, saudara. Yang Tuhan mau apa? Ada satu aksi yang kita lakukan. Supaya, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Itu harus kita lakukan. Dan Tuhan berkata dalam ayat 14 saja apa? Tergeraklah hati Tuhan, daulah belas kasihan kepada mereka, yang menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ada satu tindakan yang Tuhan lakukan. Tidak ditanyai kamu sakit apa, ayo tak doakan, tidak, saudara. Tetapi aksi daripada Tuhan yang dia lakukan. Disembuhkanlah orang sakit. Sama halnya kita, saudara. Hidup ini penugasan. Tetapi mari kita bisa memaknai semuanya itu, saudara ya. Jangan cuma kita tuh apa? Istilah itu cuma bisa berkata-kata ya. Cuma istilah berpuisi, berdiplomasi, tetapi tidak ada aksi. Itu sia-sia, saudara. Yang Tuhan inginkan, saudara, ada satu kegerakan yang kita lakukan supaya apa, saudara, hidup kita berdampak. Amin, saudara ya. Murid Yesus berkata-kata seperti itu, saudara. Dia tuh cuma apa kata-kata yang dia munculkan, karena apa? Dia tuh mau lepas tanggung jawab. Dikatakan, Tuhan, ini tempat ini sepi, suruhlah mereka mencari makan. Itu apa? Dia lepas tanggung jawab. Karena apa? Dia tidak mau diberatkan dengan apa perintah Tuhan pada waktu itu. Sama halnya kita, saudara. Seringkali ketika Tuhan berfirman, yang muncul itu, saudara, kita tuh untuk ruginya yang kita muncul. Kalau aku mau memberkati mereka, untungnya apa? Dan sebagainya. Seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita belajar pure dengan pola pikir kita, ya, hati kita, sikap kita, pure di hadapan Tuhan untuk menolong seseorang. Saya percaya, saudara ya, apa yang kita lakukan bukan satu hal yang sia-sia, saudara. Amin. Tetapi kalau kita mencoba untuk bergabar bening, saudara, dengan apa yang kita kerjakan, dan saya percaya, saudara, itu ada satu hambatan, saudara, untuk Tuhan itu memberkati kita, untuk Tuhan itu membenarkan apa yang kita lakukan. Sama halnya, saudara, mari kita baca di ayat 16, saudara. Dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Sikap yang harus kita lakukan, saudara, tidak perlu dengan perkataan kita, ya, dengan istilahnya itu dengan sikap-sikap sepertinya tuh argumentasi-argumentasi yang supaya seakan-akan kita tuh baik di hadapan Tuhan. Percuma, saudara. Tuhan melihat hati. Sejauh mana ketika kita tidak berkata-kata sekalipun, Tuhan sudah melihat hati. Tetapi sikap kita yang kita lakukan, beri mereka makan, lakukan sesuatu aksi. Jangan hidup egois, saudara. Jangan kita tuh pelit dengan hal apapun juga. Alkitab mencatat, saudara, orang pelit tidak masuk surga, saudara. Kalau saudara saya ingin masuk surga, saudara, mari jadilah orang-orang tidak pelit. Amin. Pelit masalah harta, pelit waktu, pelit apapun juga, saudara. Apapun dalam diri kita, saudara. Potensi apapun juga yang kita miliki. Jangan pernah itu kita pelit terhadap orang lain, terhadap sekitar, apalagi terhadap Tuhan. Saudara, yang dimunculkan murid-murid Yesus pada waktu itu, karena apa? Dia sudah memiliki hati yang tidak benar, saudara ya. Tidak mau tahu dengan sekitarnya. Kemudian yang muncul di dalam ayat 17, saudara ya. Ayat 17 katakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, apa yang dikatakan murid-murid Yesus pada waktu ini, saudara, kalau saya bisa menjawab, mencerna kata-kata ini, saudara, itu bukan satu perkataan yang pure, saudara, yang murni di dalam hidup murid Yesus pada waktu itu. Dia tuh ingin apa? Ingin menggugurkan penugasan yang Tuhan lakukan pada waktu itu, beri mereka makan. Dengan sebuah alasan, Tuhan, cuma 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan loh. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, cuma segini loh. Aku cuma punya seisak gini loh Tuhan. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Tuhan berkata-kata, diberikan pada kita, lakukan sesuatu untuk orang lain. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, aku kan cuma punya ini. Untuk apa? Menggugurkan supaya Tuhan itu berbelas kasihan pada kita, dan kita tidak dijadikan sebagai kita tidak
dibatalkan penugasan yang diberikan kepada kita. Sama halnya murid-murid Yesus pada waktu itu. Dikatakan Tuhan cuma 5 roti dan 2 ikan masak oleh ribuan banyak orang. 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang luar biasa, saudara ya, kalau kita membatasi segala sesuatu dengan pola pikir kita untuk pekerjaan Tuhan yang spektakuler, maka saudara kita tidak melihat mujizat Allah. Tetapi kalau kita mau menundukkan diri, hati kita, kalau kita mau tahu, ya ambil peduli dengan sekitar kita, bentuk apapun kelemahan kita, keterbatasan kita sekalipun, saudara, itu bukan sesuatu hal yang istilahnya itu yang tidak dipandang Tuhan sebagai satu hal yang bisa memberkati orang lain, saudara. Tetapi kalau kita memberikan segala ketulusan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, bahkan kita mau tahu dengan sekitar kita, saudara, karena kita melihat hati seperti itu. 5 roti dan 2 ikan dijadikan Tuhan apa, saudara? Alkitab mengatakan, ayo kita baca sama-sama, saudara ya. Di dalam ayat 19 dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Saudara dan saya kalau mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, jangan pernah kita tuh membatasi keterbatasan kita. Amin, saudara. Amin. Jangan kita berkata, Tuhan, aku masih belum punya apa-apa, saudara. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat apa? Keseriusan kita. Ketika Tuhan beri satu penugasan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita taat atau kita egois? Kemudian kita menutup diri, kita mau tahu dengan sekitar kita. Saudara, cukup, saudara, dengan perkataan aja kita sudah bisa memberkati orang lain, saudara. Tetangga kita yang kesusahan, jangan kamu susah, ada pengharapan di dalam Tuhan. Cuman itu, ada kata motivasi. Dan kalau ada urapan yang Tuhan kerjakan, itu sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Saudara, itu sebabnya sadari, saudara, Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita pada saat hari ini. Tinggalkan bagaimana kita menyikapi. Yang harus kita lakukan, jadilah seperti Kristus, menjadi murid Kristus yang mau belajar setiap saat, saudara. Supaya apa, saudara? Pembelajaran yang Tuhan berikan pada kita, apa, saudara? Mengubah sikap hati kita menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Ada kasih, ada satu pertobatan, ada satu kelemah lembutan dan sebagainya. Buah-buah itu ada di dalam diri kita. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, jadilah murid-murid Kristus yang benar. Jangan menjadi murid-murid Kristus yang egois, saudara. Menjadi murid Kristus yang benar. Supaya apa, saudara? Ada satu dampak yang kita lakukan, ada satu berkat untuk memberkati orang lain yang kita kerjakan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Puji Tuhan, saya percaya renungan firman Tuhan pada malam hari ini mempelajari setiap kita, saudara ya, supaya kita menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.